Soalnya aku tuh sampai sering banget sadar kalau aku lagi mimpi gitu. Jadi aku nggak tahu harus tanya ke siapa. Kalau misalnya aku cerita, aku mimpi begini, bisa jadi itu ntar sebulan kemudian itu kejadian. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Seorang perempuan cantik yang akan bercerita mengenai pengalaman pribadinya di dunia mistis. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yuni. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Cerita ini bermula sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu, suami aku terpaksa harus meninggalkan aku serta kedua anakku untuk bekerja. Jadi, waktu itu kita masih ngontrak. Aku cuma tinggal bertiga, aku dan kedua anakku di sebuah kontrakan yang sangat terpencil kalau menurut saya mah. Waktu itu dia masuk malam, jadi pas sore-sore dia berangkat kerja, jadi semua berjalan seperti biasa. Saya tidurin anak-anak, udah malam saya tidurin, sekitar jam-jam 10 malam saya tidurin anak-anak. Cuman anehnya saya susah tidur, buat menjamin mata itu kayaknya berat banget pas waktu itu. Akhirnya saya coba baca-baca, main HP. Terus itu saya sholat isya dulu. Kemudian sekitar jam-jam 12 malam saya paksain buat tidur. Blok tidur nyenyak. Kemudian saya bermimpi. Saya ingat betul. Sebenarnya jujur, untuk mengingat cerita ini aja saya ada sedikit rasa trauma, ada sedikit rasa takut. Cuman demi kalian, aku bakal ceritain semuanya. Pas tengah malam, saya nggak tahu lah kira-kira jam berapa gitu mungkin. Ya sekitar jam 2-an barangkali. Saya cuma sekedar menebak. Sekitar jam 2-an, saya bermimpi. Waktu itu saya didatangin seorang perempuan setengah baya, kira-kira usianya ya sekitar 50 tahunan lah. Dia menghampirin. Nak, itu anak kamu yang laki-laki sedang kecelakaan, ada kecelakaan di sana, itu anak kamu. Tolongin dia. Kata si nenek, si ibu tua tadi, ibu setengah baya tadi. Ya bisa dibilang nenek-nenek lah, tapi belum begitu tua banget. Kemudian karena dibilang itu anak aku, otomatis aku langsung takut, langsung khawatir. Kemudian langsung bergegas lari ke tempat kerumunan orang. Tapi pas ditemuin, si anak ini, iya bener itu anak saya, Bu. Aku bilang ke si ibu tadi. Tapi tiba-tiba si ibunya hilang. Yang ada cuman kerumunan orang-orang yang sama sekali aku nggak kenal. Maaf Pak, ini anak saya kenapa? Kenapa bisa ada di sini? Kemudian seorang bapak menjawab, gini Bu, tadi ini anak nangis-nangis, teriak-teriak, lari ke sini. Katanya dia mau dibawa sama nenek-nenek, tapi karena dia takut minta tolong ke sini, kata si bapak-bapak tadi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting anak saya baik-baik aja, aku bilang ke si bapak tadi. Ayo diam, ayo mang, ayo kita pulang. Aku bilang begitu ke anakku yang kecil ini. Kemudian dia diem, saya peluk, udah tidur, ayo sini mama pangku, aku bilang begitu. Kemudian tiba-tiba aku tuh tersentak, bangun, melihat jam sekitar jam 2.30-an lah. Saya ngeliat anak-anak pada tidur, Allahu Akbar, syukur ternyata cuma mimpi. Kemudian coba lagi buat tidur. Belum lama, paling mungkin ya sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Tiba-tiba udah kayak ketarik,
masuk lagi ke mimpi yang tadi. Kayak terjatuh gitu, bluk. Allahu Akbar. Kok tiba-tiba ada di mimpi yang tadi lagi? Aku tahu betul, aku masih ingat betul. Ini mimpi yang tadi. Otomatis kaget dong. Loh, kayaknya aku baru tidur, kok bisa nyampe ke sini lagi? Tadi itu mimpi. Kenapa bisa masuk ke mimpi yang sama lagi gitu? Ngelihat banyak orang yang di lapangan, orang-orang pada tidur di lapangan gitu. Katanya ada musibah. Jadi masyarakat di situ memang harus tidur di luar. Mereka udah nggak punya rumah lagi sama sekali. Mereka pakai tenda, pakai kain dibentangkan di lapangan gitu, tidur begitu aja, ngampar aja udah. Terus jalan, ngelihatlah saya anak pertama saya yang gede. Hah, si kakak kenapa bisa ada di mimpi ini ya? Kan nanti saya kaget. Kan ini jelas-jelas mimpi. Kenapa bisa ada anak aku yang pertama, anak aku yang gede? Aku bangunin. Nang, bangun. Kok kakak ada di sini juga, sayang? Iya, mah. Tadi tiba-tiba kakak ada di sini, kata dia. Udahlah, tidur aja dulu ya, biar mama minta bantuan dulu ke orang-orang di sini. Aku bilang begitu. Tiba-tiba orang-orang pada heboh gitu, pada ada yang teriak-teriak, huru-hiri. Tiba-tiba jadi kacau lah keadaan di situ. Otomatis perhatian aku teralih dong. Anak aku tinggalin sendiri. Tiba-tiba seorang bapak menghampiri. Heh, ayo cepat, ayo kumpul. Kamu ngapain lagi diam di situ? Kata dia ke aku. Oh iya, ada apa pak? Iya, ada kejadian lagi di sana. Ini ada terjadi ini lagi, bencana lagi. Ayo cepat. Begitu doang tuh si bapak ngomong. Kemudian aku lari menghampiri anak aku yang aku tinggal tadi. Nang, bangun. Aku bilang. Tiba-tiba pas aku balikin badannya, ternyata orang lain. Itu bukan anak aku lagi. Bajunya ia percis dari belakang kayak baju yang dipakai sama anak aku tadi. Tapi kenapa orangnya berubah? Kemudian aku lari menghampiri orang-orang yang sedang huru-hara juga pada saat itu. Pak, Bu, Ibu, tolong dong. Oh, tadi anak saya tinggal di situ. Aku bilang, saya nggak sempat, itu urusin aja urusan sendiri, kata si ibu-ibu tadi. Kemudian cari lagi orang. Tolongin aku dong. Ini anak aku hilang gitu. Kemudian ada sekitar 6 orang bapak-bapak yang sudah tua, saya bilang. Tua, 6 orang bapak-bapak tua sedang berkumpul, sedang bermusyawarah. Aku hampirin lah mereka. Pak, tolong dong. Anak aku hilang. Aku tahu ini ada di dunia mimpi. Aku tahu ini aku sedang mimpi. Terus mereka ngomong, oh, kamu manusia. Berarti kamu berada di dunia kami. Kata salah seorang bapak. Merinding. Kata seorang bapak tua, ini kamu manusia, ini memang di dunia, ya ini di dunia kami, kata dia. Kenapa kamu ada di sini? Aku juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba aku tidur, belum lama tiba-tiba aku ketarik ke sini lagi. Tadi aku mimpi, tapi mimpi tadi di sini juga, di daerah ini juga. Aku tadi ketemu bapak-bapak yang aku temuin di mimpi aku yang tadi, kataku. Tapi si bapak tadi udah pergi, aku nggak tahu kemana. Anak aku tadi mau diculik kayaknya sama nenek-nenek setengah baya. Sebenarnya mukanya masih belum terlalu begitu tua sih menurut aku mah. Mungkin dia bawa anak aku juga, soalnya dari tadi aku curiga. Dia bilang anak aku kecelakaan, tapi ternyata anak aku ngaku dia mau diculik sama nenek-nenek. Aku yakin banget itu orang yang sama yang mau culik anak aku yang kecil. Aku yakin dia yang bawa anak aku. Aku bilang. Tiba-tiba mereka ngomong, aduh Bu, kalau sempat dibawa sama si nenek-nenek tadi, susah buat balik. Dia itu orang jahat di sini. Kalau sempat anak udah dibawa sama dia dari sini, itu jarang ada yang selamat, Bu. Jarang ada anak yang kembali. Memang dia sering menculik anak-anak dari tempat kami ini, tapi tak ada satupun yang kembali. Allahu Akbar. Langsung takut dong, gimana khawatirnya seorang ibu yang kehilangan anak gitu. Bayangin aja. Terus minta tolong lagi ke bapak ini.
Pak, tolong Pak, aku yakin banget anak aku masih ada di dunia nyata, masih ada di dunia kami. Aku bilang, tolong bangunin aku, gimana caranya aku biar balik lagi ke dunia kami. Bagaimana caranya aku bisa mastiin kalau anak aku baik-baik aja di dunia kami. Dia masih selamat di sana. Dia pasti mengalihkan perhatianku ke sini biar dia bisa ambil anak aku yang di rumah, aku bilang. Kemudian si bapak-bapaknya ngomong lagi, gak ada satupun orang yang bisa menolong kamu, nak. Kamu masih punya Allah. Minta tolonglah sama Allah. Jangan minta tolong ke kami gak bisa nolong kamu. Kamu yang datang ke dunia kami. Jadi kamu yang harus kembali sendiri, dia bilang. Aneh kan? Mimpi apa nyata sih sebenarnya? Dibilang mimpi, iya mimpi, saya soalnya tidur gitu ya. Tapi saya sadar kalau saya di dalam mimpi. Di dalam mimpi yang sama, di mimpi yang sebelumnya tadi. Kemudian saya mutusin, ya Allah. Saya memutusin untuk menjauhlah dari si bapak-bapak tadi. Dari bapak-bapak yang 6 orang tadi. Menjauh. Mencari tempat yang sepi, berusaha untuk menenangkan diri. Kemudian saya rebahan, saya tenangkan diri. Kemudian saya fokuskan pikiran, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan-Mu ya Allah. Bangunkan aku, bantu aku kembali, bantu aku untuk menyelamatkan anak-anakku. Aku bilang begitu. Kemudian aku tutup mata sambil mengucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian aku terbangun, percaya atau aku terbangun. Kemudian aku ngelihat anak aku lagi tidur di situ. Allahu Akbar, alhamdulillah ternyata iya benar. Aku masih bisa menyelamatkan anak-anak aku bilang begitu. Anak aku masih selamat. Untung aja si nenek-nenek itu belum datang, aku bilang. Kemudian aku bacain surah Al-Fatihah, aku bacain 3 kul, aku bacain ayat kursi, aku tiupin ke anak-anak aku, saking aku takutnya meminta tolong ke siapa malam-malam. Kemudian aku pergi ke kamar mandi sebentar. Tiba-tiba seperti ada yang sedang mengikuti. Di atas loteng, ngerti kan ya, namanya kontrakan kecil, ada lotengnya terbuka sedikit. Cuman saking takutnya aku gak berani lagi ngeliat ke atas. Cuman aku tahu ada yang memperhatikan. Ya Allah tolong aku mau minta tolong ke siapa? Gak mungkin kan nyuruh suami pulang tengah malam begitu. Ya Allah tolong aku. Terus pelan-pelan keluar dari kamar mandi pelan-pelan. Aku mutusin buat udahlah tidur lagi lah. Itu kan cuma mimpi kali, kebetulan kali berada di mimpi yang sama gitu ya. Kemudian aku coba rebahan lagi. Baru rebahan, tiba-tiba sama seperti mimpi yang kedua tadi, ditarik lagi, jatuh. Allahu Akbar. Aku belum tertidur, aku mau balik, aku nggak mau di mimpi ini lagi. Ini udah ketiga kalinya aku masuk ke dalam mimpi ini, aku belum tertidur, aku pingin bangun, aku teriak meronta-ronta di situ. Tapi tak ada satupun orang yang menghiraukan, tak ada satupun orang yang mendengarkan, tak ada satupun orang yang memperdulikan. Ya Allah, Tuhan, kok kenapa aku masuk di sini lagi? Kenapa aku masuk ke sini lagi? Ya Allah, aku benar-benar takut. Gimana ntar anak-anak aku di rumah tinggal berdua? Gimana kalau misalnya si nenek-nenek itu ntar datang lagi ke rumah? Gimana anak-anak aku? Gimana respon anak-anak aku? Akhirnya aku ketemu lagi sama si nenek-nenek tadi. Aku berusaha untuk tenang. Oh, ternyata dia ada di sini. Nak, kata dia. Dan saya pura-pura nggak tahu aja ya. Gimana caranya? Ya, harus benar-benar ya gimana ya, harus benar-benar berusaha menenangkan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia bikin cerita baru lagi, ngarang lagi. Nak, itu suami kamu ada di sana, dia minta tolong untuk manggilin kamu ke sini, kata dia. Ini taktik baru lagi ya, aku bilang. Oh iya ya, padahal dalam hati aku tahu tadi sore suami aku udah berangkat kerja. Oh ini taktik kamu ternyata, aku bilang dalam hati aku. Ayo cepat nak, dia pegang tangan aku. Ya. Terus kita menuju tempat yang sepi, tadinya kan di situ banyak orang. Terus dia ngajak aku ke tempat sepi, jalan sampai jauh banget dari kerumunan orang. Seperti di gurun pasir sepi, nggak ada orang sama sekali. Mana suami aku? Aku bilang gitu pura-pura. Oh masih di sana. Udahlah, nggak usah bergurau, aku bilang. Aku tahu kamu yang pertama tadi berusaha untuk menculik anak aku yang kecil, aku bilang. Kemudian dia kayak kaget, dia ngeliatin seolah-olah tidak berdosa, seolah-olah tidak melakukan apa-apa gitulah. Udahlah Nek, udahlah, jangan ngelak lagi. Tadi yang kedua juga kamu yang berusaha culik anak aku yang kedua. Aku tahu, sekarang kamu bawa aku ke mimpi yang sama lagi sampai 3 kali loh Nek.
Aku nggak takut sama kamu. Kamu mau apa? Aku bilang, aku tantangin, padahal pada kenyataannya sebenarnya takut sih, cuman ya mau gimana lagi? Harus bener-bener memberanikan diri. Kemudian dia bilang, dia seperti membalikkan badan. Ya Allah, takut ceritanya bener. Kemudian tiba-tiba dia membalikin badan. Astagfirullah. Mukanya tiba-tiba berubah 100% dari tadinya. Mukanya seperti ibu-ibu, ya ibu-ibu setengah baya, aku bilang umur 50 tahunan. Ini tiba-tiba pas dia balik, bener-bener mukanya tiba-tiba berubah menjadi peot, rambutnya keriting-keriting, putih, mukanya jelek banget. Iya, kata dia, anak kamu harus aku bawa. Dia bilang, anak kamu harus menjadi milik aku. Dia bilang, otomatis aku takut sih sebenarnya. Aku berusaha untuk kuat, aku berusaha untuk menenangin diri aku, untuk nantangin dia, untuk berusaha untuk kuat lah gitu istilahnya. Dengar ya nenek peot, aku bilang, aku nggak takut sama kamu. Aku tahu suami aku tuh udah berangkat kerja dari tadi sore. Tiba-tiba tadi kamu narik aku ke mimpi yang pertama. Terus yang kedua, ini belum tertidur. Sebenarnya aku belum tertidur, tadi baru rebahan, belum nyenyak. Tiba-tiba kamu udah narik aku ke sini lagi. Kamu mau apa? Mau apa? Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba dia nyerang. Dia berusaha untuk cekek aku, dia berusaha untuk menghabisi aku. Kemudian karena dia udah merasa terancam, otomatis aku ngelawan dong. Aku cekek balik, aku putar-putar kepalanya tuh sampai ya kayak apa ya, diputar-putar, pokoknya pas mau dicopotin begini kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan dia ini ada di pinggang aku begini, gelitikin biar tangan aku bisa lepas dari kepala dia yang mutusin kepala dia tadi. Tiba-tiba dia gelitikin begini, otomatis tangan aku ya refleks lepas gitu karena aku kaget digelitikin. Tangannya aku pegang begini keduanya. Tiba-tiba aku terbangun lagi. Pas udah terbangun, aku masih pegang tangan aku sadar betul, aku masih ngelihat tangannya ada di belakang aku begini, masih ngeliat tangannya begini. Tapi pas aku noleh, dia udah nggak ada. Allahu Akbar, bener-bener. Mending lagi ya Allah. Si nenek itu pas aku bangun udah nggak ada. Aku jadi takut untuk tidur lagi, aku benar-benar takut. Aku berusaha untuk terjaga, aku ngelihat jam itu baru sekitar 3:30. Jadi dari jam 2:30 tadi, 2:30 lewat sampai 3:30, dalam 1 jam itu aku udah mimpi berkali-kali. Aku udah nyampe ke kamar mandi, aku udah ngelihat anak aku udah bacain ayat-ayat tadi. Pokoknya 1 jam itu udah terjadi banyak hal, aku udah mimpi berkali-kali. Masya Allah. Kemudian aku mutusin untuk nggak tidur lagi karena aku benar-benar takut. Aku nggak berani nutup mata. Sampai beberapa menit kemudian terdengar suara azan. Udah sholat subuh aja, sholat subuh. Setelah sholat, itu saya ngaji sampai pagi, nggak berani tidur lagi. Terus pagi-pagi sekitar jam 7 apa jam 8, aku disamperin sama yang punya kontrakan. Tok. Assalamualaikum. Terus saya bukain pintu. Si bapak ada apa pagi-pagi begini? Soalnya kontrakan udah saya bayar ya. Ada apa pak? Oh, kalian baik-baik aja kan? Kata si bapaknya. Ya alhamdulillah kami baik-baik aja pak. Ada apa? Oh syukurlah kalau kalian baik-baik aja. Gini, tapi jangan takut ya, dia bilang. Iya ada apa pak? Nggak apa-apa. Nggak takut kok, kenapa emangnya? Saya bilang. Begini, tadi malam saya mimpi, dia bilang, didatengin sama nenek-nenek. Dia minta anak kamu yang kecil, blok, langsung jantung mau copot. Hah? Kok dia ngalamin hal yang sama juga gitu ya? Nenek-nenek gimana maksudnya pak? Saya berusaha tenang. Iya, dia bilang anak kamu yang kecil, yang cowok mau dibawa sama dia, harus jadi milik dia. Makanya karena takut dan khawatir, makanya aku mutusin pagi-pagi kesini buat ngecek keadaan kalian, kata si bapaknya. Oh begitu ya, dia bilang. Ya, sebenarnya nggak kaget sih, cuman kok bisa mimpi yang sama. Entahlah itu mimpi atau nyata juga nggak tahu. Soalnya pas aku terbangun itu kan tangannya masih aku lihat betul ya di pinggang aku begini. Itu nggak mimpi, itu bener. Cuman yang ada di dalam mimpi berkali-kali itu memang ya mimpi, antara mimpi dan enggak. Aku sadar kalau aku mimpi gitu. Akhirnya si bapaknya cerita panjang lebar. Aku bilang ke si bapaknya,
Kalau misalnya dia datang lagi, tolong sampaikan ya Pak. Bilang ke dia, aku nggak bakal nyerahin anak-anak aku ke siapapun, apalagi dia. Aku bilang begitu. Bilang juga ke dia, aku nggak takut seujung kuku pun sama dia. Gituin aja Pak. Bilang gitu. Dia sepertinya agak-agak bertanya-tanya. Kok ya seberani itu gitu. Akhirnya aku cerita juga ke si bapaknya. Sebenarnya aku mimpi yang sama Pak. Mimpi sampai 3 kali mimpi di tempat yang sama. Dan aku tahu betul kalau aku lagi mimpi, aku bilang. Emang sih aku jujur aja sering kalau misalnya mimpi itu aku tahu kalau aku dalam keadaan mimpi gitu. Kadang aku juga pas lagi tidur ngelihat diri aku sendiri, oh aku lagi tidur gitu loh. Jadi makanya ya antara mimpi dan nyata lah sebenarnya. Aku juga nggak ngerti sih itu apa sebenarnya, aku juga nggak ngerti. Aku tuh masih awam banget masalah mistis begitu sebenarnya. Dan akhirnya si bapak tadi cuma berpesan begitu doang, sholat, ngaji, jaga anak-anak kamu baik-baik, kata dia. Benar-benar. Akhirnya nggak lama kemudian kami mutusin untuk pindah dari kontrakan itu. Ya demi keamanan lah gitu istilahnya, bukannya takut, tapi ya takut juga gitu. Antara takut atau enggak gitu sebenarnya relatif sih. Takutnya cuman ya pas kita lengah gitu tiba-tiba terjadi sesuatu ke anak-anak, otomatis kan kita merasa bersalah banget ya. Tapi kalau misalnya kita nggak pindah ntar gimana kalau misalnya berkelanjutan terus? Itulah akhirnya kita mutusin untuk pindah, kita cari kontrakan yang istilahnya aman, cari tempat tinggal yang rame dan ya mungkin yang aman lah gitu buat anak-anak. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kalau misalnya kalian ngalamin hal yang sama atau mungkin ada sesuatu masukan gitu, kenapa sih aku bisa begini gitu sebenarnya? Kenapa aku sering istilahnya sadar kalau aku lagi mimpi gitu, yang punya pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang lebih lah gitu istilahnya, bisa komen di bawah ya. Tolong kasih masukan. Kenapa bisa seperti ini gitu loh. Soalnya aku tuh sampai sering banget sadar kalau aku lagi mimpi gitu. Jadi aku nggak tahu harus tanya ke siapa. Kalau misalnya aku cerita, aku mimpi begini, bisa jadi itu ntar sebulan kemudian itu kejadian gitu loh. Aku tahu aku mimpi begini dan aku sadar kalau aku lagi mimpi gitu, sering banget. Jadi aku berharap banget bagi kalian yang nonton bisa kasih komen, kasih masukan, siapa tahu ada jalan keluar dari masalah aku. Oke, demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dia tadi ceritanya dari bintang tamu kita yang nggak lain dan nggak bukan. Sebenarnya itu memang tadi itu istri gue sendiri ya. Ya memang semua yang diceritakan itu adalah kisah nyata di keluarga kami. Jadi anak kami yang laki-laki itu di 2 atau 3 tahun yang lewat sempat diminta oleh makhluk astral. Cuma alhamdulillah selamat gitu kan. Kalau yang gue tanya-tanya sih ke ustadz, ke kiai-kiai, katanya sih kalau sempet waktu itu anak gue sempet dibawa, yang cowok mungkin istilahnya nggak dibawa jasadnya gitu loh. Jadi cuma sukmanya aja lah, kalau orang bilang tuh sukmanya dibawa, ya anak gue paling 2 kemungkinan, sekalinya selamat, dia paling jadinya idiot kayak orang bego, kayak istilahnya kayak jasad tanpa roh gitu. Terus kalau misalnya istilahnya kemungkinan kedua, ya udah istilahnya lewat gitu. Cuma alhamdulillah sih ya sampai sekarang sih masih selamat-selamat aja ya, masih sehat-sehat aja. Semoga istilahnya panjang umur gitu buat anak gue juga ya, buat keluarga kami lah istilahnya. Oke, sekian dulu dari kami, dari gue khususnya di video kali ini. Buat kalian yang punya istilahnya masukan atau istilahnya pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialamin oleh istri gue tadi, bisa komen juga ya di kolom komentar. Yang mau ngasih masukan juga bisa istilahnya komen juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe juga. Yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya agar istilahnya kalian dapat notifikasi tentang video-video terbaru dari channel kami ini. Begitu juga jangan lupa untuk di-share. Siapa tahu atau istilahnya di luar sana ada teman-teman kalian yang mengalami hal serupa. Jadi teman-teman kalian bisa tahulah apa yang kalian tahu.
Sekian dulu, gua Indra atau Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.